Kedua kalinya di kajian Bulughul Maram. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita hadroh dulu kepada mu'allif. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dan manfaat dari apa yang kita baca. Ila hadratin bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila muallif hadzal kitab Abu Fadl. Tidak lupa hari ini Indonesia secara umum sedang terkena musibah. Kawan-kawan kita yang ada di Palu, yang ada di Sulawesi sedang terkena gempa yang begitu dahsyat 7,7 kalau tidak salah. Kita hadiahi Fatihah sekali lagi agar musibah ini menjadi peringatan bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga keluarga korban semuanya diberikan ketabahan. Semoga korbannya juga langsung dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi. Kali ini kajian akan membahas bab yang pertama, yaitu terkait toharoh. Mungkin malam ini kita banyak jomblo-jomblo yang sedang menonton ya, malam minggu. Alhamdulillah. Selamat malam duhai jomblo dan jombloan dan jomblowati. Akhirnya kalian punya alasan untuk cepat menikah. Karena apa? Di dalam suatu hadis dikatakan, la taqumus sa'ah hatta takthura az-zalazilu. Ya, jadi tidak akan terjadi hari kiamat kecuali banyaknya gempa bumi. Jadi ini alasan buat kalian untuk menikah, saya kira. Ya, ketika kalian datang ke mertua, tidak usah banyak alasan lagi sekarang. Pak, saya pengen melamar anak Anda. Kenapa? Sekarang sudah mau kiamat. Jika tidak segera dinikahi anak Anda, niscaya anak Anda di akhirat nanti akan menjadi jomblowati. Ya, itu alasan yang tepat saya kira untuk kaum jombloan dan jomblowati yang masih belum menikah ya. Ala kulli hal, itu untuk memulai. Gempa ini merupakan bisa dikatakan adalah peringatan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kawan-kawan yang ada di Sumatera juga banyak sekali informasi bahwa akan terjadi gempa juga. Kita doakan semoga Allah melindungi Indonesia secara semuanya agar tidak terjadi banyak musibah, tidak terjadi banyak sekali gempa bumi, longsor dan macam-macamnya di negara ini, sehingga kita mempunyai tanah yang aman, tentram, gemah ripah loh jinawi. Oke ya, kita langsung saja ke kitab. Kita akan membahas terkait bab kitabut toharoti, yang terkait dengan kitab atau bab yang membahas terkait bersuci. Kalau kita baca di hampir semua kitab, baik kitab fikih atau kitab hadis yang diruntut dengan fikih, hampir semuanya dimulai dengan toharoh atau bersuci. Bahkan ada slogan, ini bukan hadis yang sering kita dengar, an-nadhafatu minal iman, bahwa bersuci merupakan bagian daripada iman. Ini bukan hadis sebenarnya, ini hanya slogan seperti hubbul waton minal iman. Akan tetapi makna daripada slogan tersebut adalah benar. An-nadhafatu minal iman.
an-nadzafah, bersuci atau suci, kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena tanpa ada toharoh, tanpa ada nadzafah, semua kegiatan kita sirna. Tidak hanya kegiatan yang bersifat ibadah mahdhah ya, tidak bersifat sholat, tidak bersifat tidak merupakan sholat, tidak puasa ataupun apa, ataupun tawaf, itu apa namanya disyaratkan untuk toharoh semuanya. Bahkan ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, diwajibkan kita juga dengan niat yang suci, niat yang bersih, agar kita mendapatkan pahala. Oleh karena itulah nadzafah atau toharoh itu merupakan bagian yang penting sekali di dalam agama. Tanpa suci, baik hati maupun perilaku maupun keadaan jasad, ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjak ke hadis yang pertama, saya ingin mengutarakan sedikit terkait pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ada tingkatan-tingkatan seseorang atau tingkatan-tingkatan toharoh. Ini tidak fikhiyah tentunya ya. Ini dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini dikatakan maratibut toharoh itu ada 4. Yang pertama adalah tadhirud dhahir. Jadi kita mensucikan diri dari hal-hal yang tampak ini, dari kotoran-kotoran di sekeliling kita, dari hadas maupun najis. Itu baru toharoh tingkat pertama. Yang kedua, tadhirul jawarih minad dzunub wal atham. Mensucikan diri ini dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat yang seharusnya kita tidak lakukan. Ini toharoh yang kedua, tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga, tadhirul qalbi minal ahlakil madmumati. Membersihkan diri, mensucikan diri dari hal-hal, dari hati yang jelek, dari prasangka buruk, dari merendahkan orang lain, dari riya, dari sombong kepada orang lain. Itu toharoh tingkatan yang ketiga. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi, tadhirus sir bima siwallah. Jadi membersihkan segalanya, melakukan segalanya hanya berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang tahu apa yang kita bersihkan itu. Jadi kadang kita itu kebolak-balik di dunia ini. Kita lebih mementingkan toharoh yang bersifat jasadiyah atau tingkat yang pertama tadi, daripada tingkat yang selanjutnya, dari dosa, dari hati yang tercela. Kadang kita melihat seseorang terkena najis, kita merendahkan orang tersebut. Orang tersebut memang kotor, atau orang tersebut dosa. Tapi ketika kita merasa lebih baik daripada orang tersebut, maka kita sebenarnya adalah sedang terkena najis, tapi najis secara maknawi. Nah, ini adalah tingkatan yang ketiga, membersihkan hati dari hal-hal yang bersifat jelek. Ini yang paling penting. Kadang kita sudah suci dari segalanya, kita sudah berjenggot sesuai dengan sunnah Nabi, tidak isbal katakanlah ya, atau apa, tetapi kita masih sering mencaci orang lain, kita masih sering menyebarkan kabar-kabar hoax dan semuanya itu, seolah-olah itu hanya lahiriah saja yang dipandang orang, tetapi hakikatnya suci dari najis itu adalah suci ketika hati kita suci dari melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Jasad-jasad kita suci dari melaksanakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini penting sekali karena negara ini sedang membutuhkan
yang bersifat esensial, yang bersifat hakikat. Kita banyak berdebat dengan hal-hal yang zahir saja, tetapi batinnya ini tersiksa. Banyak orang, banyak dai-dai yang Masya Allah, berdakwah dengan begitu Masya Allah, elok dipandang. Tetapi kemungkinan besar, ya mereka kurang terkait esensinya. Mereka memandang orang lain salah sehingga mereka mencaci orang tersebut. Ini bukan esensi daripada mensucikan diri dari baik itu jasadiah maupun qalbiyah. Nah, ini saya kira penting bagi kita semua. Saya berniat menasihati diri saya sendiri ya. Semoga saya tidak mementingkan madhar, saya tidak mementingkan formalitas, tapi lebih mementingkan esensi, qalbi, hati. Oke, semoga Allah melindungi kita semuanya dari najis-najis, baik najis maknawi maupun najis yang zahir, baik hadas yang maknawi maupun hadas yang zahir. Oke, kita mulai saja ya. Ini sebenarnya saya membaca Subulus Salam karena di dalam kitab ini saya juga membawa kitab matan ya. Jadi di dalam hadis itu ada yang namanya kitab matan, ada yang namanya kitab syarah. Ini dalam fikih juga ada. Dan hadis sendiri itu ada dua isi. Yang pertama adalah matan, yang kedua adalah syarah. Biasanya itu seperti itu. Kalau yang dalam ulumul hadis sendiri itu ada yang matan, ada yang rawi. Ini beda lagi kasusnya. Ini yang akan kita baca dalam satu teks ini ada dua hal. Ada yang berbentuk rawi, an itu rawinya siapa, sedangkan matannya adalah teks hadisnya tersebut yang terkait dengan isi daripada hadis tersebut. Itu namanya matan. Ya bukan seperti yang tersebar-sebar di meme itu ya. Mahwal matan ya Ustadz. Al matan huwa asyahas alladzi qad madha, seseorang yang sudah berlalu. Itu namanya mantan ya, bukan matan. Oke ya. Untuk hadis yang pertama yaitu hadis terkait sesuci. Kitabut Thaharati, kitab yang menjelaskan terkait toharoh atau bersuci. Babul miyahi, hadzal bab itu bayanul miyahi, inilah bab yang menjelaskan terkait air. Ini bahwa semua yang kita lakukan itu sebenarnya sudah dibahas di dalam fikih dan tertata sebenarnya. Masya Allah, ini Nabi Muhammad itu menata kita baik akhlak maupun syariahnya ditata dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari versi apapun. Nah, ini kita membahas terkait air. Nah, ini kalau saya pikir juga, kenapa kok ulama mendahulukan terkait babul miyah ini? Karena air adalah sumber yang urgen sekali bagi kita. Yang ini tidak bisa kita sepelekan. Dengan air ibadah kita sah. Salah satunya ya, bisa dengan tayamum nanti. Dengan air kita bisa hidup. Manusia bisa tidak makan berapa hari tetapi tidak bisa tidak minum. Makanya air merupakan hal yang urgen bagi kita. Tetapi bangsa ini air saja itu yang memiliki adalah orang-orang asing. Ini kaum santri harus tahu ini. Kita mau minum aqua saja itu produk asing. Padahal itu adalah hal yang sangat urgen bagi kita. Yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita tanpa air kita tidak hidup. Nah, ini kita harus, santri harus bangkit. Harus bangkit benar terkait ini. Banyak hal-hal yang strategis tetapi dimiliki oleh orang lain
yang bukan dari tanah air kita. Nah, oke ya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qol, berkata siapa Abu Hurairah, qol, berkata siapa Rasulullah sallallahu, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, terkait dengan air, terkait dengan laut. Nah, ini terkait dengan laut. Huwa, bermula al-bahar, itu at-tahuru, suci, apa, ma'uhu, airnya bahar. Al-hillu, yang halal, apa, maitatuhu, bangkainya bahar atau bangkainya yang ada di dalam laut. Akhrajahul arba'ah, ini di hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4, yaitu siapa orang itu Imam 4? Man ada thalathah al-ula, yaitu selain yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ini rumusnya harus kita balik lagi nih, kembali lagi ke rumus. Akhrajahul arba'ah, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdzu lahu, dan lafadznya ini menurut Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Sebenarnya hadis ini panjang ya. Ini adalah fil bahri, ini adalah singkatan sebenarnya. Hadis ini suatu ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ismuhu Abdullah, namanya Abdullah, datang kepada ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Rasulullah Abdullah ini. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra, kita ini biasa naik perahu, naik kapal. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', dan kita biasanya dan bersama kita hanya memiliki sedikit air. Maksudnya di sini adalah air putih ya, bukan air laut. Fa in tawadda'na bihi atashna, jika kita berwudu dengan air putih tersebut, air yang biasa kita minum tersebut, air tawar ya, yang betul ya. Air tawar tersebut, atashna, maka kita akan merasa kehausan. Afana tawadda'u bihi, apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut, iqtirah tersebut, huwa at-tahur. Huwa di sini maksudnya adalah air laut, huwa at-tahuru ma'uhu, airnya suci. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkai yang ada di dalam air, di dalam laut itu. Nah, di sini air laut itu dihukumi suci. Dihukumi suci. Lah, bagaimana dengan bangkai atau hewan-hewan yang ada di laut? Hewan yang ada di laut semuanya juga suci. Walaupun itu anjing laut atau babi laut. Tapi ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkannya. Tapi ulama banyaknya adalah semua yang ada di laut hukumnya adalah suci. Al-hillu maitatuh, dan halal dimakan bangkainya yang hewan yang ada di laut. Ini maksudnya adalah hewan yang hidup di laut ya. Jangan hanya hewan yang hanya sekadar nemplek di laut. Seperti burung-burung yang sering ke laut tapi dia bukan hewan laut. Hewan apapun itu, apapun bentuknya, ular laut, anjing laut, kuda laut, dan macam-macamnya, itu adalah halal untuk dimakan. Oke. Terkait, saya kira ini untuk hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innal ma'a sesungguhnya air itu tahurun, suci. La yunajjisuhu tidak bisa menjadi najis hu akan ma apa syai'un tidak bisa menajiskannya hu akan ma apa syai'un sesuatu, maksudnya sesuatu yang lain. Akhrajahu ats-tsalatsah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam ats-tsalatsah. Ats-tsalatsah adalah man adahum, maksudnya man adahum bu'adal akhir. Tadi 4 di sini adalah maksudnya Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi ini ashabus sunan kalau kita ini. Beliau ini punya kitab namanya Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan Sunan Tirmidzi. Ini juga hadis ini sebenarnya panjang juga. Ini terkait ada sahabat, ini asbabul wurudnya ya. Asbabul wurud itu sebab-sebab hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah, diutarakan oleh Rasulullah. Kalau dalam Al-Qur'an ada asbabun nuzul, sebab-sebab ayat di dalam Al-Qur'an diturunkan ke bumi. Ini asbabun nuzul. Kalau dalam ilmu hadis namanya ashabul wurud. Itu sebab-sebab Rasulullah mengutarakan sebuah hadis, baik itu qauli maupun fi'li maupun takriri. Wal hadisu lahu sabab. Hadis di atas yang kedua tadi ada sebabnya juga. Annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu ketika di Rasulullah juga ditanya, ana tawaddau min bi'ri budha'ata. Apakah kita boleh berwudu dari sumur budha'ah? Ini sumur budha'ah ini dalam syarah adalah sumur yang ketika itu dibuang di situ kain-kain kotoran haid. Jadi kain-kain bekas yang dipakai orang-orang sedang haid. Walahmul kilabi dan daging-daging anjing, wanatni dan kotoran-kotoran lain. Faqala maka Nabi ketika itu menjawab al-ma'u tahurun. Air itu suci. Nah ini. Al-ma'u tahurun, air tersebut suci. Jadi ini sebenarnya adalah menjadi dasar bahwa air jika tidak terdapat sesuatu lain yang bisa merubahnya itu adalah bersifat suci. Nih, ulama di sini berbeda pendapat ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i kita mengenal dengan istilah ma'ul qalil dan ma'ul katsir. Ada air yang bersifat qalil sedikit, ada ma'ul katsir bersifat banyak. Ma'ul qalil itu dalam kaidah Syafi'iyah adalah air yang belum dunal qullataini, belum 2 kolah. 2 kolah itu ya sekitar kalau dikubikkan ya 60 cm kubik itu persegi 4. Jadi 60 cm, jadi volumenya saya lupa ya, pokoknya 60 cm aja kalau membuat kolah itu minimal 60 cm baik panjang maupun lebarnya. Tuh kubiknya 60 cm. Itu kita mengenal istilah itu. Lah, ini ternyata ada perbedaan ulama. Ada ulama yang di situ ulama tersebut tidak mempermasalahkan air tersebut qalil ataupun katsir. Ulama ini sifatnya gini aja. Kalau air tersebut baik sedikit maupun banyak terkena najis dan tidak berubah, maka air tersebut tidak najis. Tidak najis. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, ketika air yang sedikit terkena najis, baik berubah maupun tidak, maka air tersebut tetap najis. Berbeda dengan air yang banyak. Air banyak ini jika terkena najis tapi tidak berubah, maka air tersebut adalah tetap suci. Akan tetapi jika berubah, maka air tersebut najis. Nah, seperti itu. Ini sedikit, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di hadis yang selanjutnya. Ini hadis yang ketiga. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma sesungguhnya air la yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu tidak
menajiskan hu akan ma apa syai'un sesuatu illa kecuali apa ma ghalaba ala rihihi illa ma kecuali sesuatu ghalaba yang merubah apa ma ala rihihi atas baunya air tersebut wa ta'mihi dan rasanya walaunihi dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim dan didhaifkan oleh Abi Hatim. Ini riwayat Ibnu Majah. Walil Baihaqi dan ada riwayat Imam Baihaqi al-ma'u tahurun. Al-ma'u bermula air itu tahurun suci. Illa in taghayyara rihuhu kecuali apa? In taghayyara rihuhu jika berubah apa rihuhu baunya air au ta'muhu atau rasanya air au launuhu atau warnanya air binajasatin dengan najis tahdutsu yang tahdutsu yang menimpa fihi di dalam ma atau air. Nah, ini ada dua riwayat, ini sebenarnya hampir sama saja. Ini sebenarnya menjelaskan terkait hadis yang pertama tadi. Kalau kita pukul rata hadis tadi kan membingungkan juga. Nah, ini dijelaskan di sini hadis riwayat Ibnu Majah bahwa air itu hakikatnya suci. Kecuali apa? Illa ma ghalaba, kecuali air tersebut berubah rasanya, berubah warnanya ataupun berubah baunya. Ya, kita bisa cek saja ya. Tapi jangan seperti video-video yang tersebar di Instagram itu ya. Cara mengeceknya dijilat. Ini kena, padahal itu air tersebut kena tai atau apa. Saya kira cukup saja, cukup di warnanya bagaimana, atau kalau enggak warnanya baunya seperti apa. Itu kan sudah merubah daripada hakikat air itu suci. Oke ya, seperti itu untuk hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, an Abi Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, ini anhuma kepada Abdullah dan Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullataini," idza kana jika ada apa al-ma'u akhir itu kullataini dua kula, lam yahmil al-khabatha tidak mengandung atau tidak membawa al-khabatha akan kotoran, filafdin di dalam lafaz lain, lam yanjus tidak najis. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh Imam 4 yang kita sebut tadi. Imam 4 adalah Imam Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i, Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wal Hakim wa Ibnu Habban. Ini hadis yang keempat tadi. Ini sama juga menjelaskan terkait kullataini. Dan ini menjadi dasar di mazhab Syafi'i. Kullataini diukur seberapa dan membedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. La yaghtasil, jangan mandi, siapa ahadukum, salah satu dari kalian semua, fil ma'i di dalam air ad-daimi yang mengendap atau tidak mengalir, wa huwa bermula ahadukum itu junubun, orang yang dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari, dan ada hadis satu lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebenarnya sama maknanya. La yabulanna ahadukum, jangan kalian kencing
siapa ahadukum salah satu dari kalian semua fil ma'id daimi di dalam air ad-daimi yang tidak mengalir atau mengendap, alladzi yang la yajri tidak ada aliran di situ. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian kalian mandi fihi di dalam ma'ud daim atau air yang tidak mengalir tersebut. Wali muslimin, dan menurut Imam Muslim lafadznya itu bukan fihi akan tetapi minhu dari. Kalau fihi di dalamnya, minhu ini bisa kita spekulasi, minhu bisa dibawa pulang, itu juga nggak boleh. Wali Abi Dawud, dan menurut Abi Dawud lafadznya la yaghtasil fihi minal jinabah. La yaktasil, jangan mandi fihi di dalam air alma ad-daim, air yang tidak mengalir, minal jinabati dari orang-orang yang hadas besar atau junub. Nah, gitu ya. Dari orang-orang yang junub. Ini hadis ini sebenarnya ini la yaktasil ini kan sebenarnya adalah larangan ya. Larangan di dalam ilmu usul fikih itu an-nahyu lit-tahrim sebenarnya. An-nahyu lit-tahrim. Sebuah larangan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis hakikatnya sedang bersifat makruh. Larangan yang bersifat makruh. Nah, ini pentingnya sekali bagi kita ya. Kita belajar tanpa guru atau tanpa sanad kalau bahasa kita itu sangat riskan sekali. Maka sanad itu adalah bagian penting dari ajaran Islam. Jika seseorang tanpa sanad, maka dia akan berkata ya semaunya sendiri. Kita membaca seperti ini, bahkan di dalam sini banyak hadis-hadis yang kontradiktif, yang saling bertentangan, dan ini tidak bisa kita kaji sendiri. Harus ada gurunya bagaimana, harus ada syarah-syarahnya yang menjelaskan terkait hadis tersebut. Maka suatu ketika sahabat saya ditanya ketika dalam kajian ya Ustadz, kenapa Ustadz kok selalu nginduk ke ulama, bukan ke kitab-kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab hadis yang sahih? Sahabat saya tersebut tersenyum. Bapak, jika ada satu hadis mengatakan A, bahwa satu ini adalah haram, hadis yang lain menyatakan bahwa ini adalah halal, bagaimana kita tahu, bagaimana kita mengetahui hadis yang benar di antara keduanya ini? Nah, akhirnya penanya tersebut terdiam. Inilah penting, ulama yang tahu, ulama yang mengerti, ulama yang memahami makna daripada hadis tersebut. Maka kita jangan sampai memutus mata rantai ulama tersebut, memutus sanad daripada silsilah ulama tersebut. Kita tidak mungkin mengetahui suatu hal, informasi langsung kepada Al-Quran dan hadis. Itu tidak mungkin. Karena jauh sekali, hampir 14 abad kita itu berpisah dengan Rasulullah. Maka jalan satu-satunya adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah yang mewarisi ilmu-ilmu tersebut, maka datanglah ke ulama. Ulama yang bagaimana? Yang ada sanadnya, tersambung ilmunya kepada Rasulullah. Begitu. Kita tidak bisa kita mengkaji ini tanpa mengaji terlebih dahulu. Banyak sekali hadis-hadis yang kalau dilihat ini hadisnya saling kontradiktif, dan dari mengajilah kita tahu bahwa itu adalah hadis yang bersifat umum, yang nantinya akan ada hadis yang bersifat khusus lagi, dan banyak sekali. Jika tidak seperti itu, niscaya kita akan bingung, tersesat. Dan jika tersesat dan disampaikan ke orang lain, maka dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Nah, ini
Saya kira penting sekali. Ini la yaghtasil. Ini bersifatnya adalah nahi, tidak diperbolehkan mandi. Tapi ulama menafsirkan ini adalah sebuah kemakruhan, makruh hukumnya. Dan masih banyak lagi saya kira contoh yang ada di luar sana, bentuknya nahi, akan tetapi sifatnya hanya makruh, ataupun sifatnya itu enggak sampai haram, atau sifat bentuknya perintah akan tetapi hanya kesunahan. Itu banyak sekali, dan kita tidak bisa menafsirkan itu kecuali melihat asbabun nuzulnya bagaimana, qaul ulamanya bagaimana. Ya kita harus nurut dengan ulama, mau tidak mau kita harus nurut dengan ulama. Enggak bisa hidup kita hanya membaca dan menerapkan semuanya. Oke ya, saya kira saya tidak akan memperpanjang ini. Kita cukup 5 hadis setiap pertemuan saja. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya, memberikan berkah kepada kita semuanya. Ya malam minggu kita isi dengan hal-hal yang baik daripada kita di jalan-jalan melihat paha-paha berkeliaran. Itu saya kira menambah dosa. Bagi para jomblo segeralah menikah ya. Jangan sampai kiamat segera tiba. Nah, ini bahaya ini. Ya kita berdoa, ya Allah semoga apa yang kita kaji malam ini manfaat, apa yang kita baca malam ini bisa menjadi syafaat bagi kita semuanya. Saya tidak niat untuk mengajari, saya tidak niat untuk memberi, akan tetapi saya niat untuk semoga ini berfaedah bagi diri saya sendiri. Saya juga murojaah di sini, murojaah dari mengaji yang sudah tahun-tahun lalu saya ikut mengaji. Ya, semoga kita diberkahi Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.